Halo, selamat datang di Ternak Mining. Semoga kalian sehat selalu dan salam cuan. Selamat datang kembali di channel saya ini, dan kali ini saya akan mengajar kalian apa yang harus dilakukan oleh kita sebelum memulai mining. Dan bagaimana cara melakukan perhitungan yang matang juga sebelum melakukan mining, serta hal-hal dasar yang harus kita ketahui sebelum memulai mining. Terus pasti ada yang tanya dong, kenapa kita harus hitung dulu kan? Kan katanya mining itu cuan. Iya, mining itu pasti cuan. Tetapi kan juga kita harus menghitung beberapa faktor-faktor yang bisa menjadi penghambat cuan kita. Misalnya seperti listrik rumah kita yang masih belum support, atau daerah rumah kita yang agak panas atau masih belum support. Jadi begini, kalau misalnya Anda tinggal di daerah yang agak dingin di pegunungan, otomatis kinerja GPU-nya nggak bakal sepanas di daerah yang dekat daerah Katulistiwa, seperti Padang atau daerah-daerah lainnya yang agak panas. Jadi kalau Anda tinggal di pegunungan, otomatis listrik yang dipakai kan juga kurang stabil sebenarnya. Ya, begitulah. Jadi kita semua harus melakukan perhitungan sebelum kita memulai mining. Jadi yang kalian belum ngerti apa itu mining kan, mining itu kan kalian harus gimana namanya ya? Harus mengerti dulu. Jadi apa itu artinya mining ini? Kalau kalian yang ngerti pasti sudah tahu dong, kalau kita hanya melakukan validasi dari sebuah transaksi di dalam dunia kripto ini. Dan kita mendapatkan imbalan berupa koin dari pihak developer koin tersebut. Terus imbalannya tahu dari mana dong? Imbalan tersebut bisa kita hitung di website whattomine.com, di mana kita bisa input kecepatan hasil kita dan akan keluar berapa perkiraan hasil atau imbalan yang bakal kita dapatkan. Jadi kali ini bagi kalian yang mau belajar mining kan masih belum paham tuh bagaimana cara mulai mining mahal nggak sih? Lihat orang mining kok biaya mahal banget ya. Kalau laptop atau komputer kentang, aku bisa dipakai buat mining nggak ya? Semua akan dijawab di sini. Oke, kali ini gua bakal buka spreadsheet. Ini adalah virtual mining build kita. Link set ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi, oke? Jadi di sini sebenarnya membangun sebuah mining rig itu seperti kita membangun sebuah komputer. Yang kita butuhkan adalah sebuah prosesor, motherboard, RAM, power supply, storage atau penyimpanan, dan sebuah casing. Dimana yang kalian build up PC, casingnya kan biasanya yang tertutup pakai kaca-kaca gitu, RGB keren. Tapi kalau kita miner kan menggunakannya open case seperti ini. Kenapa kita menggunakan open case? Jadi sebenarnya open case itu sebenarnya buat airflow kita lebih lancar. Jadi GPU ini kan ada dua kipas. Kipasnya ini kan buang panas. Kalau tertutup kan panasnya nanti tersimpan di dalam sebuah casing tersebut kan. Jadi kalau kita pakai open case, airflow dari GPU tersebut bisa lebih lancar serta pembuangan panasnya lebih cepat dibandingkan casing yang tertutup. Jadi seperti yang saya tulis di sini, biaya yang harus dikeluarkan sekitar 7 juta rupiah. Yang harus kita perhatikan adalah motherboard serta power supply yang akan kita pilih. Kenapa? Dimana motherboard yang kita pilih itu harus memiliki 6 PCIe slot atau lebih ya nggak apa-apa. Tapi kalau bagus sih minimal 6 PCIe slot. Untuk upgrade ke depannya tidak ada bottleneck atau penghalang. Oke. Dan untuk power supply-nya ya sebenarnya banyak pilihannya. Power supply-nya yang saya masukin ini adalah yang mining dari Indocast nggak salah ya, mining dari Indocast. Power supply-nya kenapa saya pilih yang 1350? Karena yang bisa nanti kita lihat GPU yang kita pakai itu watt yang sekarang itu sudah kecil karena kita hanya 6 VGA untuk satu mining rig ini. Kalau 6 VGA untuk power supply 1350 watt ya masih cukup menurut saya. Terus cukup menurut saya ya.
Power supply-nya pakai power supply apapun sebenarnya bisa sih. Terus power supply-nya misalnya kalau kamu misalnya punya komputer ya sebenarnya bagus sih pakai komputer yang lama terus dipakai. Kecuali kalian punya power supply modular yang harganya 2 juta 3 jutaan itu, kalau nggak kemarin saya salah ingat ya. Kalau yang modular crosshair apa-apa itu cukup sebenarnya sih. Cukup buat untuk mining soalnya dia powernya udah kuat. Terus PCIe slotnya setahu saya banyak untuk kabel PCIe. Ya sebenarnya kuat lah buat mining ini. Ya, terus komponen lainnya seperti PCIe riser, kabel splitter yang lainnya ya tergantung berapa pasukan kita. Pasukan yang saya artikan itu adalah VGA yang kita pakai. Oke, kalau misalnya kita punya budget pas-pasan ya kita mulai dari satu dulu. Nggak usah langsung beli 6 gitu loh. Beli 6 juga nanti nggak kepake sama aja kan. Biar kita nggak habis lagi modal lebih gede untuk hal yang kedepannya kita bisa pakai duit dari hasil mining ini. Ya kalau kita mau tambah VGA baru kita tambah riser dan kabel splitternya. Jadi kalau untuk VGA nya sekarang ya, pasukan minernya ini berarti pekerja kita. Kalau untuk VGA ya beragam sih pilihannya. Yang penting ada 2 merek, AMD atau Nvidia. Jadi ya tergantung kalian bisa dapat GPU yang murah yang mana ya dipakai. Karena jujur sekarang harga GPU sangat tinggi, juga pusing saya lihatnya. Jadi harga GPU sekarang tuh sesuai dengan hash rate dan tinggi hash rate. Makin tinggi hash rate-nya makin mahal GPU-nya. Orang RTX 3060 Ti yang LHR sama non LHR aja beda langit dan bumi. Beda 10 jutaan kalau nggak salah kemarin saya lihat. 3060 Ti yang LHR sama 3060 Ti yang non LHR. Ini adalah beberapa GPU yang kemarin saya search masih ready stock ya. Untuk sekitar return of investment-nya sekitar 400 hari ya. Karena DVI lagi naik ya penghasilannya bakal turun lagi gitu. Ya kalian tambah satu rig ya gampang sih sebenarnya. Kalau yang rig ini sebenarnya harga modal awal itu yang paling berat kembalinya. Oke. Kalau misalnya kedepannya Anda bisa bangun satu udah balik modal, Anda bangun satu lagi. Balik modalnya itu butuh waktu setengah dari sana. Misalnya Anda bangun lagi satu, ini kan butuh setahun ya. Nanti ya paling 6 bulan lagi udah balik modal rig kedua. Bangun lagi satu, ya potong setengah terus intinya ya. Ya kalau saya sih masih paket carry hore karena masih belum bisa bangun rig dari awal. Jadi saya biningnya itu kemarin pakai CPU saya yang sudah ada. CPU saya yang sudah ada. Saya tinggal beli riser, beli VGA beberapa lagi, udah jalan. Terus kemarin GPU saya nggak kuat, saya pakai dual power supply switch. Jadi kita nyalain power supply-nya di sini, kita nyalain power supply sini, otomatis power supply sana jalan. Kenapa begitu? Ya sekarang power supply itu bisa aktif kalau 24 pinnya itu terkoneksi dengan motherboard. Sedangkan kalau kita pakai dual power supply, yang terkoneksi dengan motherboard kan hanya satu 24 pinnya tuh. Satu lagi kan nggak ada. Yang satu lagi ya kita koneksikan ke switch itu. Yang switch itu nyalakannya pakai Molex. Ya sebenarnya kayak gini sebenarnya paket carry hore. Tapi yang penting kan cuan kan. Kalau kita ada dua power supply nggak kepake ya pakai aja gitu loh. Nggak usah terlalu pikir wah gua harus pakai yang baru, gua harus pakai bagus. Intinya semua power supply itu sama sebelum rusak ya. Soalnya soal efisiensi ya sama semuanya. Semuanya itu adalah 80 plus 80 plus. Jadi ya sebenarnya sama aja gitu loh. Kalau untuk VGA hash rate pastinya ya nggak bisa saya pastikan. Yang bisa saya perkirakan semuanya ada dari watt to mine. Kalau kalian mau mencari referensi sebenarnya di YouTube ada seperti yang saya bikin kemarin. Pas saya bikin Asus RTX 2060 itu banyak yang komen. Soalnya
Bang, settingannya kok kayak mana ya? Settingan saya kok cuma begini, settingan saya cuma begini. Ya kita semuanya sharing. Kita kan belajarnya dari komunitas juga. Kalau emang sellernya bagus, lu tembak aja langsung. Bang, ini kalau mining hasilnya berapa? Bisa klaim garansi kan apa-apa? Kan tanya aja langsung kan. Ya begitu. Bisa cek juga di forum Hive OS. Tapi hmm, kadang mereknya beda sih. Soalnya kemarin gua mau beli Asus RTX 2060, gua kira Asus memorinya Samsung, dapatnya Hynix, kecewa deh. Tapi ya mau kayak mana lagi. Intinya kan tetap cuan gitu loh. Oh ya, dan untuk listriknya juga harus dicek tuh. Listrik rumah kalian berapa watt? Jangan sampai udah beli, tapi kalau listrik rumah kalian nggak kuat jalan, nanti miningnya nggak jalan dong. Dan untuk hitungan sehatnya pemakaian listrik itu sebenarnya ya 80% dari ke daya maksimal listrik kalian di rumah. Jadi misalnya kalau listrik kalian di rumah ada 2200 watt, kalian bisa pakainya ya 80% dari 2200 watt itu. Jadi kalau misalnya listrik rumah kalian 2200 watt, kalian mau bangun miningnya 3060 Ti, ya menurut saya agak berat sih, takutnya lompat listriknya. Kalau enggak ya ada masalah-masalah lah di kelistrikannya. Pertama kan tiap rumah pasti punya TV, mesin cuci, lampu, kulkas, AC, belum kan. Belum lagi kalau tiba-tiba maknya suka bikin kue kan, berarti ada oven, ada microwave. Itu kan semua listrik gitu loh. Jadi sebenarnya 840 watt ini adalah yang GPU tarik. Yang GPU tarik menurut software, ya software seperti ini, ya kan. Ini 85 105 watt itu nggak akurat itu sebenarnya. Karena kenapa nggak akurat? Jadi power supply itu yang tadi saya jelaskan kan, pernah saya bilang 80 plus kan. Nah, jadi kalau 80 plus itu artinya dia masukin 100 watt dari listrik rumah kita, colokan 100 watt dia tarik, yang bisa dia keluarkan kasih komputer adalah 80 watt. Jadi antara convert AC ke DC itu kehilangan 20 watt. Kenapa begitu? Ya gua juga nggak tahu sih, emang kayak gitu sih hitungannya. Yang setahu saya 20 watt itu terakhir hilang menjadi panas. Dan yang kalian harus paling pastikan, tempat mining itu adalah tempat terbuka dan tidak begitu banyak debunya. Kenapa? Karena kinerja kipas kalian itu bisa turun karena ada debu. Saya kemarin pernah coba pakai kipas yang high speed, saya tembak ke mining rig saya, malahan lebih berdebu dibandingkan pakai kipas yang slow speed. Karena kipas yang high speed itu seperti vakum. Jadi ada debu dia tarik semua, ada debu dia tarik semua, otomatis kan jadi lebih kotor. Serta kalian harus pastikan instalasi listrik yang bagus. Tapi sebelum tambah daya, harusnya cek juga kabel di rumah kalian itu udah support atau belum untuk listrik sebesar ini. Takutnya kan kalau udah tambah kabel yang kecil malah overheat, resiko kebakar jadi ya kan. Semua yang ada resikonya tetap harus kita cegah sebelum terjadi. Jadi ada bagusnya kalau emang sudah besar, suruh teknisi listrik datang, cek dulu kabelnya, instalasi listriknya apakah sudah oke, udah support untuk ini, baru kita naik daya. Karena setahu saya kalau naik daya sekarang sih butuh SLO, sertifikat layak operasi, baru bisa dinaikin dayanya gitu loh. Sekian kayaknya. Sementara untuk cara membangun sebuah rig dan masalah mining pool serta aplikasi miner bakal saya bahas di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk waktunya karena sudah menonton channel saya, di mana ini adalah komponen-komponen dasar yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rig ini. Sebenarnya untuk 1 MHz ini ya sekarang kira-kira 0,07, kalau sekarang sih kalau nggak salah sisa 0,06. Nanti bakal saya update lagi buat kalian. Nah, jadi gimana? Sudah mengerti apa itu mining dan tertarik untuk memulainya? Pastikan dulu semua hal-hal di atas sudah kalian mengerti baru mulai ya. Biar tidak menyesal di kemudian hari. Sampai bertemu lagi dengan saya Ternak Mining. Kalau kalian suka video saya, harap tekan tombol like. Kalau ada ingin ditanyakan, harap ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel saya di Ternak Mining, di mana saya belajar dari komunitas dan memberikannya kepada komunitas. Tidak ada salahnya sharing.
Tunggu video saya selanjutnya. Salam cuan.